Oke, baik. Kita di sini akan melakukan konfigurasi OSPF dengan menggunakan 3 buah router dan 2 buah PC. Di sini kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 1, yaitu konfigurasi router OSPF pada router A, B, C, dan ditambahkan PC1 dan PC2 yang masing-masing dipersiapkan pada area 1 dan area 2. Area 0. Dan bentuk topologinya seperti gambar 1 seperti berikut ini. Kemudian setelah itu tunjukkan agensi, tunjukkan hasil dari OSPF database dan lakukan testing dari PC1 ke PC2 dan sebaliknya. Oke, langkah awal kita melakukan konfigurasi pada router A dan masuk pada konsul. Sebelumnya buatlah sebuah topologi seperti yang pada gambar 1 tadi pada GNST dengan menggunakan fasilitas router dan fasilitas VPGS. Oke, langsung saja kita melakukan konfigurasi pada router 1. Klik kanan, kemudian masuk ke konsol. Oke, konsol sudah siap, dan sebelumnya kita persiapkan perhitungan dari network masing-masing network, yaitu untuk mencari netmask dan mencari wildcard yang dimana nantinya akan dibutuhkan untuk konfigurasi. Oke, selanjutnya kita coba konfigurasi di router pertama. Kita enable, masuk konfigurasi, berikan hostname sebagai router A, kemudian kita masuk ke interface F01, berikan IP address karena di sini memiliki network 206400 prefix 16, jadi kita gunakan IP addressnya 206401 prefix 16. Kita cek prefix 16 punya netmask 255.255 dan 00. Kita ketikkan 255.255.0 dan kita up. Oke, sampai setting set to up. Dan yang kedua kita konfigurasi pada interface 00, interface F00 di DDR 10.64.01. kita gunakan netmasknya 255.255.0. kita up lagi. Oke, kalau sudah kita exit. Kita coba konfigurasi yang kedua, yaitu pada PC1. Masuk ke konsol, ternyata terjadi goodbye. Kita coba reload kembali.
Sepertinya masih terjadi masalah. Kita coba suspend yang router 1. Masuk ke konsol. Oke, bisa. Setelah ini kita berikan IP address, maaf, konfigurasi IP-nya, yaitu IP address dua puluh empat nol dua dan berikan gateway-nya 206401. Oke, sudah siap. Kita lakukan save. Selesai. Dan kita teruskan ke konfigurasi pada router 2. Masuk ke router 2. Kita enable konfigurasi, berikan hostname router 2 menjadi router B, dan masuk ke interface 00. Kita berikan IP address berapa ini, 10.64 10.64.0. Karena tadi satu sudah dipakai, kita gunakan 2. Kemudian netmasknya sama 255.255.0.0. Kita up. Oke, sudah terjadi. Kita masuk ke interface F01. Kemudian kita berikan IP address 10.2.0.1 dengan netmask yang sama 255.255.0.0 karena profit 16. Kita up kembali. Oke, sudah terjadi state up-nya. Kita masuk ke router 3. Kita lakukan hal yang sama. Kita konfigurasi dulu router 3. Oke, kita masuk ke enable konfigurasi, kemudian berikan hostname router 3 sebagai router kecil. Oke, masuk ke interface 00, berikan IP address 10.2.0.1 tadi sudah dipakai, kita pakai 255.255.0.0 grafik 16. Kita up dulu. Oke, sudah terjadi up. Kita masuk ke interface 01, berikan IP address 20.2.0.1 dengan netmask 255.255.0.0. Kita up dulu. Baik, statusnya sudah up. Kita coba konfigurasi dari di PC2. Pada PC2, terjadi wifi. Kita suspend dulu nih. Suspend, kita reload. Start. Masuk konsol. Nggak bisa. PC2. Kita berikan IP 20.2.0.2 karena 01 tadi sudah dipakai sebagai IP gateway-nya router.
kita berikan di gateway, kita enter checking for duplicate address. Oke, sudah bisa. Dan di sini kita akan melakukan konfigurasi OSPF pada router 1, router 2, dan router 3. Kita ubah statusnya menjadi start. Ya, setelah melakukan langkah berikutnya, konfigurasi OSPF dengan pemberian router ID serta menyambung koneksi-koneksi sekitarnya. Lakukan pada router A, masuk ke konsol, berikan router ID A yaitu 111, dan buat networknya dengan IP address dan gateway-nya. Jadi diperoleh wildcard-nya itu 0025525, kebalikan dari netmask-nya. Oke. Kita lihat sedikit video referensi lain. Ya, di sini kita coba lihat pengaturan dari OSPF-nya. Ya, dia memberikan router OSPF 1, kemudian memberikan router ID, selanjutnya memberikan network yang ada di sekitarnya. Oke, sesuai areanya 158 sesuai areanya. Baik, kita praktekkan pada router 1, masuk ke konsol, kemudian kita lakukan router OSPF 1. Masuk sebagai router OSPF 1, berikan router ID 1111, kemudian networknya 206400, dan wildcardnya 0025525. Oh, sorry, incomplete command. Kita cek kembali. Oh, areanya kita deklarasikan sebagai di sini tadi harusnya kita ketikkan area 0. Kita coba cek lagi. Oh, area 1 dan area 0. Area 0. Area 1 dan area 0. Masuk ke router 1 lagi, kita berikan area 1. Oke, sukses. Kemudian yang kedua, network 106400, berikan netmask wildcardnya 0255255, area 1 juga. Oke, setelah itu kita
kita lanjut ke router berikutnya. Pada router 2 masuk ke konsol sebagai router B, kita masuk ke konfigurasi router OSPF1 juga, berikan router ID 2222 sebagai router B, kemudian berikan networknya 1064 interface F00 00 dan wildcardnya 00 255 255 pada area 1, dan yang kedua itu pada interface 01 pada area 0. Network 10 2 0 0 0 0 255 255 area 0. Oke, sudah berhasil. Lanjut ke router 3, lakukan hal yang sama. Maaf, router 3 bermasalah. Masih terjadi suspense. Kita start kembali, masuk ke konsol, masuk ke konfigurasi. Sudah masuk. Kita berikan router SPF1 dan berikan router ID 3333. Selanjutnya kita berikan networknya pada interface F00 di sini, terus 10 2 6 0 0 0 255 255 pada area 0. Dan network yang kedua 20 2 0 0 0 255 pada area 0 juga. Oke, setelah kita selesai melakukan konfigurasi OSPF nya, langkah selanjutnya yaitu kita cek Nextbar-nya. Tunjukkan agensi pada tiap router dan jelaskan hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan agensi dengan perintah, yaitu sh IP OSPF Nextbar, dan untuk database-nya sh IP OSPF database. Nanti hasilnya akan seperti ini, ada Nextbar ID, interface, dan address-nya itu pada Nextbar. Jadi pada database-nya ada link ID, advertisement router, X, subcode, dan checksum. Oke, pada pertama muncul, kita ketikkan perintah show IP SPF Nextbar SPF Nextbar. Oke, jadi di sini dia terdapat Nextbar ID-nya itu sebagai 222, di mana 222 bukan Nextbar ID dari router 2 di sini. Jadi dia memiliki tetangga router 2 atau router B dengan prioritas 1, state-nya full, date time-nya, dan address-nya sesuai yang diberikan tadi, yaitu 10.04.02, dan 01 digunakan pada router pertama, dan interface-nya melalui interface 00. Jadi di sini sesuai hasilnya
ada address, interface, neighbor ID yang merupakan milik dari router tetangga router B. Kemudian kita coba beralih ke database-nya. SPF database. Nah, di sini akan muncul link ID, di mana link ID ini ya sebagai router ID atau jaringannya 111 dengan advertisement router atau router yang menyampaikan advertisement, baiknya ini lama waktunya, sequence, dan checksum, kemudian link cost. Sini coba saya akan jelaskan. Kita masuk ke show. Dan masuk ke www.juniper.net support tag library. Sini nanti akan menjelaskan penjelasannya. Ya, dia file name, file description-nya, ada area, tipe, ID-nya, advertisement router, yaitu alamat router yang dikirim sebagai atau digunakan oleh advertisement, sequence-nya yaitu link sequence number of advertisement, nya time elapsed since the LSA was originate in sequence, jadi waktunya dinyatakan dalam sequence. Kemudian opsional ada checksum, value, LSA, kemudian length ada panjangnya, network, lain-lain, terangannya ada semua di sini. Oke. Untuk link count, jadi link count ini ya, di sini ada router link, ada link count, number of link in the advertisement, jumlah linknya dalam advertisement. Nah, untuk mengetahui link countnya lebih detailnya, kita masuk dengan sub IP SPF database router. Nah, di sini dijelaskan ada link state, advertising routing, checksum, length, link ID-nya 106401 di sini. Jadi ini number of linknya 2 karena terkoneksi pada linknya ini interface 01 dengan PC dengan IP-nya 26402 dan terkoneksi dengan ini interface F00 dengan IP 106401. Dan itu dijelaskan semua di sini. Ya, bisa kita lanjut ke router 2. Masuk ke konsol. Kita coba buktikan database-nya. Mohon maaf, jadi neighbor dulu. Oke, kitnya yang muncul itu neighbor ID 333, di mana ini merupakan router 3 atau router C, dan neighbor ID 111 sebagai router 1 atau router A dengan fast Ethernet atau interface-nya sebagai 01 dan 00. 00 dengan router A, 01 dengan router C. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke database-nya. Nah, sini akan muncul mohon maaf, ada sedikit gangguan. Nah, di sini akan muncul yang ID 222
advertisement router .ure, di mana dua-dua ini sama dengan yang terjadi pada router pertama. Ya, di sini dia memiliki nilai yang sama dengan link count 1, dan di sini tadi di router pertama dia memiliki data yang sama dengan link count 1 karena sama-sama terhubung ke router 2. Dan ini link ID 333 pada router 3 dengan link countnya 2 ya. Kemudian sama seperti yang tadi, ada link ID, advertisement router, X, waktunya, sequence, dan checksum, dan link count. Oke, kita akhiri dulu, lanjut ke router 3. Router 3 masuk ke konsol, kita coba tampilkan neighbornya, show IP OSPF neighbor. Oke, di sini dia tetangga hanya dengan router 2 dengan neighbor ID 2222, di mana router 2 atau router B memiliki router ID 222 dan addressnya 102.01 dan fast ethernet atau interface-nya menggunakan F00 di sini. Ini sudah benar. Kemudian masuk ke IP OSPF database-nya. Nah, di sini tampilkan database. Ini ditampilkan database dengan yang sama. Dengan router 2 ya sama, dengan link count yang sama dan link ID yang sama. Dan berikut hasil database-nya pada router area 0 dan area 0. Di router 1 ada area 1, router 2 nya area 0 dan area 0. Oke, kita lakukan tes yang terakhir, yaitu lakukan tes ping dari PC1 ke PC2, begitu juga sebaliknya. Tes ping. Nah, ini lakukan tes ping dari PC1 ke PC2 dan begitu sebaliknya dengan alamat ping pada PC2 22.02. Kita masuk dulu ke konsol, kita buktikan. Ini masih PC2. So dia memiliki gateway 22.01, berarti dia menggunakan IP 22.02. Kita coba ping dari PC1. Oke, di sini PC1 ping 22.02. Hasilnya dia mau jalan. Oke, direspon dengan PC2, dan kita coba lakukan dari PC2 ke PC1. Kita show dulu IP dari PC1 yaitu 26.402. Kita coba ping dari PC2. Oke, PC2 dari PC1 ping 26.402. Nah, sudah jalan dan terbukti direspon oleh PC1, dan konfigurasi OSPF berhasil, yaitu dengan agensi dan database yang benar pada router, dan dilakukan tes terakhir yaitu ping pada PC1 dan PC2 yang dihubungkan
oleh router A, B, dan C, dan semuanya sukses dan berhasil. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari video presentasi ini saya buat. Sekian video konfigurasi SPF dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan error dalam proses pengerjaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.